warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel saya di Anjali Vlog ya. Pagi hari ini kita mau manasin mobil Kijang Super nih. Ini mobil Kijang Super tahun 87 ya teman-teman. Oke ya. Nanti kita ambil akinya dulu. Akinya lagi saya cas pakai casan portable di dalamnya. Oke, check it out. Nah, ini akinya teman-teman, baru habis saya cas ya dari sore kemarin. Ini akinya udah nggak bagus lagi ya, jadi sering cepat tekor ya. Lumayan penuh ya, kita pasang. Nah, ini casan portable saya beli di online ya, harganya 40.000 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau cari casan seperti ini, cari aja di online ya. Dulu ya. Nah, air akinya nyembur ke luar ya. Waktu dicas dia apa istilahnya kelontok ya, kalian bahasa Palembangnya. Kita pasang ke mobil. Ini udah kita pasang akinya teman-teman. Sekarang kita starter. Semoga aja hidup ya. Oke, kita coba hidupin teman-teman. Ya, itu lampunya nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hidup. Hidup, alhamdulillah. Nanti kita coba bawa keluar ya, sambil jalan-jalan. Tapi deket-deket sini aja. Sekarang kita jalan-jalan dulu keluar, manasin sama kakak sama adek. Kakak udah mandi kak? Belum. Aduh, adek juga belum mandi nih. Nah teman-teman ya, ini kabin dari Kijang Super ya saya. Oke, kita manasin dulu ya. Sudah keluar ya dari rumah. Di kondisi di tempat tinggal saya, dekat tempat tinggal saya teman-teman ya. Balik lagi ke arah rumah ya. Jadi untuk mobil yang tahun tua ya, tahun di bawah tahun 2000-an teman-teman ya, terutama yang masih menggunakan karburator, jadi itu wajib dipanasin ya teman-teman. Itu alasannya karena untuk menjaga kondisi mobil itu sendiri ya. Jadi tujuannya untuk menjaga kondisi mesin atau komponen lainnya, agar bisa bekerja dengan optimal gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika mobil akan digunakan, jadi kerja mesin sudah optimal
seperti itu ya. Dan berbeda dengan mobil injeksi atau mobil di atas tahun 2000-an teman-teman. Nah, jadi oli yang ada di mesin ketika dimatikan itu tidak langsung turun ke bak penampungan oli ya. Jadi olinya masih menempel di mesin. Jadi ketika dihidupkan mesin bisa langsung bekerja dengan optimal. Nah, beda dengan mobil yang tahun 2000-an ke bawah ya. Jadi ketika mati oli akan cepat turun ke bak penampungan ya. Nah, itu alasannya kenapa mobil ini di bawah tahun 2000-an itu harus dipanasin teman-teman. Nah, jadi sedikit informasi tentang mobil Kijang Super ini ya teman-teman. Jadi mobil Kijang Super ini nih merupakan salah satu mobil legenda ya teman-teman ya. Nah, jadi pada tahun 1986 ya, generasi ketiga mobil Kijang ya diperkenalkan dengan nama Kijang Super. Nah, ini ya. Nah, untuk mesin Kijang Super ini sendiri itu sudah dipasang ya. Maksudnya mesinnya mesin tipe 5K teman-teman, dengan kapasitas 1600 cc ya. Saya lihat di STNK-nya 1600 cc, 4 silinder ya teman-teman. Nah, jadi mesin ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 61,5 horsepower ya pada putaran mesin 5.600 rpm dan torsi maksimal 110,8 pada putaran 2.800 rpm. Nah, untuk transmisinya mobil ini mengandalkan transmisi manual 5 percepatan teman-teman. Dan kalau nggak salah informasinya Kijang Super ini menjadi Kijang pertama yang mengandalkan transmisi 5 percepatan. Mantap ya, luar biasa. Nah, untuk mesin Kijang Super milik saya ini teman-teman ya, belum pernah turun mesin nih ya. Jadi mesinnya itu masih asli semua ya teman-teman. Kemarin ada pergantian karburator. Sebenarnya kemarin karburatornya nggak rusak teman-teman. Kemarin masih meraba-raba kerusakannya apa ya. Jadi udah terlanjur beli ya. Ya pasang lah. Yang lama masih ada tuh, masih bagus teman-teman. Suspensinya sendiri teman-teman, di bagian depan ya. Suspensinya udah memakai suspensi handal ya, itu dual wishbone, dan di bagian belakang ya itu lap spring gitu ya. Sendiri teman-teman, mobil ini sasisnya sasis model minibus ya teman-teman, atau juga pickup ya. Jadi untuk pintu bagian tengah belakang ya, itu pintunya cuma satu ya teman-teman, di bagian sebelah kiri. Nah, kalau yang sebelah kanan itu nggak ada ya. Tapi kalau nggak salah ini aslinya nggak ada teman-teman. Dulu ini buat sendiri ya, waktu ini masih dipakai om saya teman-teman. Untuk pintu bagian belakang atau buritan teman-teman ya, ini menggunakan model swing ya teman-teman, yang ukurannya 3/4 lebar dari mobil ya. Nah, jadi memang didesain membuka samping ya teman-teman. Nah, tapi ini ada kekurangannya ya. Jadi untuk akses masuk itu agak kurang luas ya, dan tidak lebar. Jadi kalau mau masuk dan mau masukin barang itu agak sempit ya. Nah, untuk
interior teman-teman, sama kayak bagian luar ya atau eksteriornya. Nah, interior Kijang Super ini banyak mengalami perubahan ya teman-teman. Kalau pendahulunya itu dashboardnya dashboard dari model bentuk besi ya, atau berbahan besi. Nah, kalau yang Kijang Super ini udah dashboard plastik teman-teman, dan bentuk dan model yang menarik ya. Ini teman-teman, jadi kursinya ini bagian depan bisa digeser ke depan dan di belakang ya teman-teman. Jadi ini bisa tarik ke depan maupun ke belakang ya. Jadi penumpang ya yang mau masuk ke baris kedua ini bisa masuk lewat depan teman-teman. Ini baris kedua ya teman-teman. Ini nggak bisa dilipat ya. Di spotin lah bentuknya. Bagasi belakang lumayan lah. Jadi kalau buat mudik-mudik satu keluarga 4 orang 5 orang, bagasi belakang masih muat lah ya teman-teman. Nah, untuk fitur di Kijang Super ini teman-teman, sini ada AC ya teman-teman. Tapi ini AC-nya tambahan ya. Nah, di sini AC-nya menggunakan Denso teman-teman. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi ya. Powernya cuman ada di bagian depan ya, di bagian samping dekat pintu, dan di bagian tengah di bawah dashboard teman-teman. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan panel-panel instrumen teman-teman ya. Jadi ini sangat berguna untuk pengemudi ya. Nah, ini seperti ada odometer, speedometer, kemudian temperatur ya. Dengan warna latarnya itu warna kuning teman-teman. Mobil ini juga sudah ada seat beltnya ya teman-teman, tapi cuman ada di bagian depan ya. Nah jadi teman-teman, itulah tadi sedikit informasi tentang spesifikasi mobil ini teman-teman ya, Kijang Super tahun 87. Nah sedikit informasi tambahan, jadi mobil ini mobil sejarah atau sejarah lah ya buat keluarga saya teman-teman, karena mobil ini udah ada di keluarga saya itu sejak saya masih kecil ya. Tapi ini yang belinya dulu om saya teman-teman. Nah ini untuk jarak tempuhnya sendiri udah banyak ya. Ini ke Bali aja udah 2 kali teman-teman. Kalau ke Pulau Jawa mungkin ada 6 kali, udah 10 kali lah udah. Jakarta, Jogja ya. Kalau Jogja ini udah sering karena om saya itu aslinya orang Jogja. Jadi dulunya itu sering mudik pakai Kijang ini nih. Kalau di tangan saya ini udah saya pernah bawa ke Lampung ya, ke Lampung Barat. Udah pernah juga bawa ke Pulau Bangka waktu itu. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja review saya tentang mobil Kijang Super ini, sambil manasin tadi ya. Jadi kalau kalian punya mobil seperti ini dengan tahun sama ya, mungkin 2000 ke bawah ya, itu jangan lupa buat manasin teman-teman ya. Paling enggak ya 2 hari sekali lah ya, jangan keseringan nggak dipanasin ya, seminggu sekali misalnya atau sebulan sekali ya, itu parah teman-teman ya. Oke teman-teman ya,
sekian dulu video saya pada pagi hari ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa menyaksikan video saya yang lainnya. Jika ada salah kata, salah ucap, dan salah penyampaian informasi, saya mohon maaf. Dan silakan teman-teman komen jika ada yang salah dari informasi saya ini ya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.